Apa itu salafi, Pak Ustaz? Salafi itu diambil dari kata salaf. Salaf itu artinya orang yang terdahulu. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku. Tsummal ladzina yalunahum, seabad sesudah itu. Tsummal ladzina yalunahum, seabad sesudah itu. 3 abad yang pertama itu disebut dengan salaf. Jadi kalau ada orang salaf itu 3 abad. Kalau ada orang sekarang mengatakan saya ini salaf nih, salaf kaki 3. Salaf itu 3 abad dulu. Ustadz Abdul Somad itu pengikut salaf. Ya, saya pengikut mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal 204. 204 itu salaf. Saya pengikut Imam Bukhari. Imam Bukhari meninggal 256. 256 itu salaf. Saya mengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal 241 itu salaf. Jadi kalau dikatakan salaf, orang yang mengikut salafus saleh 3 abad pertama itu namanya salaf. Sudah salaf. Kalau orang sekarang mengaku salaf, tak betul. Ustaz, sesudah sholat Jumat ada sholat sunat 2 rakaat. Sholat apa itu Pak Ustaz? Ba'diyah. Apa niatnya? Usolli sunnatal jumu'ati ba'diyatan lillah ta'ala. Kalau dilaksanakan di masjid 4 rakaat. Kalau dilaksanakan di rumah 2 rakaat. Kalau dilaksanakannya 2 rakaat cukup. Kalau tidak dibuatnya sama sekali, keterlaluan. Masa badan sudah sehat? Apa cepat-cepat balik? Apa mau dikejar ke rumah? Habis sholat, zikir, baca doa, sholat sunat 2 rakaat. 2 rakaat 1 salam, tegak lagi 2 rakaat 1 salam. 4 rakaat 1 salam. Nabi ketika dia pulang di rumah dibuatnya 2 rakaat 1 salam. Oh, saya di rumah aja lah. Nabi balik ke rumah karena dari mimbarnya ke rumah 22 meter. Kita ke rumah 22 kilometer. Sholat sunat ba'diyah Jumat di masjid. Ini pertanyaan bagus. Banyak orang sekarang tak mau sholat. Kalau mau sholat, keluar. Langsung keluar datang je. Sholat sunat dulu. Puasa dan zakat hanya sekali setahun. Masalah sholat 1 hari 5 kali. Imam tak tepat, apakah sholat kita diterima? Di mana letak tak tepatnya? Tak tepatnya apakah pada mat, apakah pada makharijul huruf? Mesti dibuat fit and proper test. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang rukun salat. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat orang yang tidak betul Fatihahnya. Masjid, musholla, surau langgar kita, maka betulkanlah bacaan Al-Fatihah. Ada beberapa tempat dalam Fatihah itu kalau dia salah batal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak ada tasdidnya, salah. Alhamdulillahirabbil alamin pakai dot, salah. Hanya bisa Ar-Rahmanir-Rahim, salah. Atau matnya yang dipendek dipanjang, yang panjang dipendek, tak betul. Fit and proper test. Apakah benar Ustaz pendapat Ibnu Taimiyah dan Yusuf Qardawi mengatakan seorang anak yang muslim bisa mewarisi ayahnya yang kafir? Tak bisa. Tidak ada ulama yang berani melawan hadis. Tak ada ulama yang bisa melawan. Karena kalau sudah berbeda agama, salah satu yang menyebabkan orang tak dapat harta warisan. Yang menyebabkan tak harta warisan 3. Yang pertama, beda agama, kafir. Yang kedua, membunuh. Kalau ayah membunuh, anak membunuh ayah, itu tak dapat harta warisan. Yang ketiga, yaitu orang yang bercerai, suami sama istri putus kontak, itu tak ada. Walaupun anaknya ada,
Beda dengan anak sama ayah. Nah, ini tentang masalah orang tak dapat harta warisan. Apa bisa zakat dibayar lewat pajak? Tak bisa. Karena pajak itu yang membayarnya bercampur kafir dengan muslim. Pajak itu penggunaannya dipakai bangun jembatan, untuk bangun pasar. Sedangkan zakat itu yang ada di Malaysia, orang yang bayar zakat pajaknya berkurang. Nah, itu yang betul. Orang yang bayar zakat pajaknya berkurang. Pajak PPN berapa? 15%. Dibayarnya zakat 2,5, nanti tiba-tiba pas bayar dia berkurang. Tapi pembayarannya ke lembaga yang resmi, yang ada slipnya, yang ada kwitansinya. Itu dialami oleh sahabat kita dari perusahaan PT Wilmar di Dumai. Dia nelpon saya, Pak Ustadz, tadi saya bayar pajak. Kata pegawai pajak, ini duit bapak 2 juta balik. Kenapa? Karena ternyata bapak udah bayar zakat. Orang yang bayar zakat pakai ada slipnya, itu pajaknya berkurang. Itu diatur dalam undang-undang zakat, diperjuangkan oleh saudara-saudara kita yang di anggota legislatif dari partai Islam. Tuh, bisa mengurangi. Jadi bukan dibalik, bukan bayar pajak otomatis zakat, membayar zakat pajak bisa berkurang. Dengan syarat bayarnya bukan ke tetangga, tapi bayarnya ke lembaga resmi, Basnas. Ustadz bisa pakai Mandailing, bahasa Mandailing? Tak bisa. Yang bisa saya bahasa Mandailing cuman biado. Biado artinya apa kabar. Biado, itu pun tak boleh diucapkan di warung Minang. Disebut biado, babi tak ada. Saya tak pandai bahasa Mandailing. Bagaimana cara mengerjakan sholat sunat wudhu? Setelah habis wudhu langsung. Bagi yang pakai usolli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala, iftitah Fatihah ayat, bebas ayatnya. Tahiyatul masjid, kalau kita berwudhu di masjid, mana yang lebih didulukan Pak Ustaz? Tahiyatul masjid dulu. Habis berwudhu masuk tahiyatul masjid, habis itu baru sholat sunat wudhu. Siapa yang sudah sholat sunat wudhu duluan, otomatis tahiyatul masjid tak ada lagi. Karena tahiyatul masjid itu dilakukan sebelum duduk. Sedangkan kalau dia yang sholat sunat wudhu, dia sudah duduk duluan, maka tak ada lagi tahiyatul masjid. Maka begitu masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Habis itu sholat sunat wudhu. Saya selalu mengerjakan sholat sunat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu istiqomah. Tapi sholat sunat awabin, apa artinya Pak Ustaz? Ini jalan yang benar, lurus. Waktu melewati jalan ini ada yang melenceng ke kiri, ada melenceng ke kanan. Ketika kita balik ke jalan kebenaran disebut awwab. Innahu awwab, arti awwab orang yang balik ke jalan kebenaran. Waktu pelaksanaannya kapan? Hina tarmidul fisal. Hadis riwayat Muslim. Ketika panas terik, anak onta tak bisa menempelkan perutnya ke lantai. Kira-kira jam 10, jam 11 sampai 10 menit menjelang tergelincir matahari. Itu sholat sunat awal. Bagaimana mengerjakannya Pak Ustaz? 2 rakaat. Bagi yang pakai usolli sunnatal awabin raka'ataini lillahi ta'ala. Allah. Witir boleh tak dikerjakan hari-hari biasa? Ya, witir bukan hanya malam Ramadan, setiap malam witir. Bagi bapak yang capek pulang lembur, sebelum tidur witir langsung. Sebelum tidur malam berwudu witir. Bagi bapak ibu yang yakin bangun malam, witirnya nanti setelah tahajud. Witir sesikit-sikit witir 1 rakaat. Tapi yang bagusnya witir 3 rakaat. Sebanyak-banyak witir 11 rakaat. Tapi yang umum 3 rakaat. Terus, tak hanya di bulan Ramadan, witir bagus. Pesankan ke anak ibu, nah kalau kau mau bangun malam mau tidur, cuci tangan, cuci kaki, wudhu. Ibu-ibu zaman dulu yang belum mengaji, cuci tangan, cuci kaki, makan obat cacing. Bukan begitu. Kamu wudhu, habis itu sholat sunat witir sebelum tidur, bagus. Ada anak di luar nikah, atau setelah lahir anak baru nikah ibunya. Sekarang saya tetap menjadi wali nikahnya anak tersebut. Apakah sah nikahnya Pak Ustaz? Anak yang di luar ibu yang hamil duluan, kalau dia
nanti anak itu lahir, bapak itu tak boleh jadi wali, adik bapak itu tak boleh jadi wali, abang bapak itu tak boleh jadi wali. Lalu walinya siapa? Fasultanu waliyun man la waliyalaha, walinya wali hakim. Kalau ada orang hamil menikah, nikahnya sah. Sepakat 4 mazhab nikahnya sah. Muncul masalah 4 setelah anak lahir. Yang pertama, kalau anak itu laki-laki dia tak bisa jadi wali adiknya. Yang kedua, kalau anak itu perempuan dia tak bisa diwalikan bapaknya. Yang ketiga, namanya tak boleh pakai bin bapaknya. Yang keempat, kalau bapak itu meninggal, anak itu tak dapat harta warisan. 4 konsekuensi dari hasil zina. Maka adik-adikku yang muda-muda, jangan kalian berzina. Kalau mau nikah, bilang saja. Kalau takut sama orang tua, kasih tahu sama Ustaz Somad. Nanti saya hadapi orang tua.